cepat. Kita sudah terlambat. Hati-hati Rahim, atau aku akan menjatuhkan syalnya. Ayahku mengirimnya dari Amer. Aku tidak akan mendengarkanmu. Ayo cepat. Rahim, kau sudah membuatku berlari-lari mengikutimu. Tidakkah kau berjalan bersamaku dengan cepat? Ayo tangkap aku kalau kau bisa. Aku akan berlari dan kau kejar aku ya. Aduh, ayo berhenti. Assalamualaikum Yang Mulia. Waalaikumsalam. Aku pikir kau ingin bertemu denganku sendirian. Kupikir aku juga sendirian. Aku harus pergi dari sini supaya kau bisa bermain dengannya. Tunggu dulu. Kalian berdua harus melakukan sesuatu. Apa? Tentang apa, Rahim? Kalian berdua tahu caranya menerbangkan layang-layang kan? Ayo kita terbangkan bersama. Aku belum menerbangkannya lagi. Tapi Rahim, sekarang udaranya dingin. Kau bisa kedinginan jika bermain di luar. Yang Mulia tidak merasa kedinginan. Aku juga tidak. Benar kan Yang Mulia? Jika aku kedinginan, maukah kau pergi ke dalam ruangan? Semua orang merasa kedinginan dalam cuaca ini. Jika kau sampai sakit, Ratu Salimah akan memarahiku. Kurasa kalian berdua tidak ingin menerbangkan layang-layang. Ya sudah, musim dingin tidak akan bertahan lama. Kalau sudah lebih hangat, maukah kau menerbangkan layang-layang denganku? Ya, tentu. Permisi Yang Mulia, Ratu Salimah ingin melihat Rahim. Hah? Ibu selalu saja mencariku. Musim ini sangat dingin kan Yang Mulia? Aku telah meminta ayahku untuk mengirimkan syal dari Amer. Apa kau menyukainya? Bagus sekali. Syal yang indah dan berwarna-warni. Ini akan membuatmu tetap hangat. Apa kau benar-benar menyukainya? Tentu. Kau boleh menyimpannya. Aku senang kau menyukai syal ini. Aku harus berterima kasih untuk itu. Aku sedang berpikir untuk memberikan Benazir sebuah hadiah. Sesuatu yang bisa melindunginya dari cuaca yang dingin. Lalu aku berpikir untuk memberinya sebuah syal indah seperti ini. Kebetulan kau membawakannya. Ini akan menjadi hadiah yang istimewa untuk Benazir. Bukankah Kaisar menyukai taman ini? Iya, dan dia menghabiskan waktu di taman ini. Kenapa kalian duduk di tengah jalan? Kalian tidak tahu ya? Dia adalah wanita, pujaannya Kaisar Raja. Dan dia telah dianugerahi gelar Kohinoor. Dan aku minta maaf atas nama mereka. Aku akan menunjukkan jalan lainnya. Para penjaga akan mengantarmu kembali ke ruangan. Hei, dengar ya, aku tidak ingin ada orang yang melakukan apapun. Aku di sini untuk melindungi majikanku. Kau dengar tidak? Baiklah, kau bisa ikut. Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Kau luar biasa cantik. Aku tahu itu. Katakan sesuatu yang lain. Baiklah, biar aku memberitahumu. Aku tergila-gila padamu sejak aku melihatmu. Apakah ini yang terjadi pada seseorang setelah melihatku? Bukan hanya itu saja. Aku memikirkanmu sepanjang hari dan juga sepanjang malam. Maukah kau menghabiskan waktu denganku? Aku jamin kau tidak akan menyesal. Aku yakin kau akan menyesal telah membuat tawaran seperti ini padaku. Bisa saja aku akan memberitahu Yang Mulia atas perlakuanmu. Pikirkan itu baik-baik. Kau harus mengadukannya. Dia pikir bisa mengambil keuntungan dari posisinya. Dan kurasa karena sikapnya ini maka dia harus dihukum. Ayo, aku akan mengadukanmu pada raja. Jangan ikut campur, kau hanya seorang hamba. Zakira namanya. Berlaku sopanlah dengannya. Jadi tolong hormati dia. Karena dia sangat tahu bagaimana untuk melindungi diriku. Jadi berhati-hatilah dengan ucapanmu tadi. Bisa saja aku mengadukanmu pada Yang Mulia. Tolong, jangan salah paham. Kau tahu kan, kau itu sangat memikat dan aku tidak sadar. Dan tolong, jangan beritahu Yang Mulia Raja tentang hal yang sepele ini. Maafkan aku. Aku tidak akan pernah menyulitkanmu lagi. Percayalah padaku. Dan mulai sekarang, mari kita lupakan apa yang telah terjadi. Aku senang kau sadar sebelum itu terlambat. Aku akan memaafkanmu asalkan kau tidak mengulanginya lagi. Jadi,
Aku memaafkanmu. Kau harus mengadukan pada raja tentang sikapnya itu. Tidak, Zakira. Aku di sini untuk meraih tujuanku. Aku di sini bukan mencari musuh. Lagi pula itu bukan salahnya, kan? Wajar semua orang tertarik dengan kecantikanku. Dan yang mulia satu-satunya yang belum terpikat. Javeda. Ibu, bagaimana penampilanku? Ibu pasti tidak pernah membayangkan bahwa aku bisa terlihat begitu cantik, kan? Aku selalu tahu bahwa aku bisa secantik Benazir kalau aku ingin dan kalau aku mau mengusahakannya. Javeda, orang akan iri jika kau memakai semua perhiasan ini. Oh ya Allah, ternyata ibu begitu peduli denganku. Tapi jangan khawatir ibu, tenang saja. Titik hitam ini akan melindungiku dan mengusir mata jahat. Semua orang di istana akan kagum melihatku dalam pakaian ini. Sama seperti saat mereka kagum melihat diri mereka di kaca. Semua orang terpesona saat melihat Benazir. Semua orang terpesona saat melihat Benazir. Tapi aku khawatir padamu. Kau akan mempermalukan dirimu sendiri, Javeda. Kau tidak perlu kecantikan, kau memerlukan kecerdasan. Apa gunanya kecerdasan? Orang-orang yang cerdas menjadi Perdana Menteri. Tapi orang-orang yang cantik akan menjadi ratu di istananya. Diam, Javeda. Jangan melewati batasanmu. Aku sudah cukup bosan. Pergi dan ganti pakaianmu sekarang. Aku tidak pernah berharap kau akan menjadi iri dengan kecantikanku, Ibu. Kenapa kau cemburu padaku? Apa salahku memangnya? Kenapa Ibu jadi memarahiku? Apa kau tahu yang akan terjadi jika kau tidak segera menggantinya? Iya, baiklah. Aku akan mengganti pakaianku. Tidak perlu mengancamku seperti itu. Aku pikir memang ibu perlu makan manisan sehingga ibu bisa belajar untuk menjadi manis. Nyonya, kira-kira apa yang Anda lakukan ketika dia menikah dengan Adamka? Aku tahu, Resham, penampilan bisa saja menipu, tapi kecerdasan tidak dapat diukur hanya dengan melihat penampilan seseorang. Aku setuju, tapi apa itu bagus bahwa Javeda selalu bahagia dengan hal-hal kecil seperti itu dalam hidupnya? Itu tidak benar. Ah, kau benar, Resham, tapi aku tidak puas. Aku ingin memerintah negeri ini. Apa Anda siap melakukan hal itu? Tidak, Resham. Akan lebih mudah mencari kesuksesan daripada mempertahankannya. Bagaimana aku akan berada dalam catatan bagus raja jika ratu-ratunya terus saja mempengaruhi raja? Aku tidak bisa duduk dengan tenang, Resham, hingga aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku tidak akan menyerah dalam hal ini. Ratu Joda, untuk siapa kau membuat obat ini? Ini untuk kesayangannya yang mulia. Siapa lagi kalau bukan Benazir? Kenapa? Karena ini perintah yang mulia. Dia ingin aku mempersiapkan obat baginya. Aku sudah mengirim beberapa obat, tapi aku masih saja tidak mempercayainya. Mungkin saja yang mulia akan menyuruhku tengah malam untuk mempersiapkan lebih banyak obat. Aku tidak mengerti. Makanya aku siapkan obat tambahan. Sudah waktunya untuk mengirim pesan khususku. Iya, semuanya sudah siap. Kita sudah berada jauh dari Kabul sejak lama. Iya, ibumu pasti sangat mengkhawatirkanmu. Ini, kau harus menulis surat. Ibu tersayangku, apa yang bisa aku lakukan? Tugasku berada jauh darimu adalah yang paling sulit untukku. Apakah ibu merasakan hal yang sama?
Bukankah ini tidak adil untukku? Kekacauan ini sangat lengkap dan menyuarakan mengisi hatiku. Namun aku berhasil bertahan hidup. Benazir, anggota kerajaan di Agra. Apakah ada seseorang yang memahami tulisanmu? Tidak. Apa yang aku tulis berbeda dari apa yang dimaksud. Orang-orang pasti berpikir semua tentang kecantikan. Mereka pasti tidak bisa melihat apa yang kumaksud dalam surat itu. Jadi kau tenang saja. Aku akan segera mengirim surat ini untuk ibumu. Ratu Najimah ingin mengirim 19 syal ke tempat ibunya. Hosiarkan ingin mengirim beberapa pakaian ke penjahit. Benazir ingin mengirim surat untuk ibunya di Kabul. Semuanya sudah tercatat. Raja benar sekali telah memberikan gelar Kohinoor untuk Benazir. Dia luar biasa cantik. Allah telah menganugerahkannya dengan segala hal. Dia adalah kesayangan raja. Aku seharusnya tidak terpikat padanya. Apakah aku jatuh cinta padanya? Ibu tersayangku, apa yang bisa kulakukan? Tugasku berada jauh darimu. Ini adalah hal yang sulit. Tanyakan dirimu sendiri. Apa kau merasakan hal yang sama? Bukankah ini tidak adil? Selesai dan menyuarakan kekacauan, mengisi hatiku. Dari Benazir Agra. Kenapa dia tulis surat dengan kiasan? Hah. Tugasku belum selesai. Ya Allah, ini adalah pesan rahasia. Berarti dia di sini dalam sebuah misi. Dia mencoba untuk mengirim pesan rahasia ini. Tapi, untuk siapa? Ada sesuatu yang mencurigakan. Kecantikannya untuk mengalihkan perhatian. Bolehkah aku masuk ke dalam, Yang Mulia Raja? Silakan. Aku berpikir bahwa Yang Mulia akan mengatakan kalau Yang Mulia tidak ingin bertemu dengan diriku sekarang ini. Jangan lupa bahwa aku ini raja. Jadi tentunya kau tahu ada peraturan yang harus diikuti dalam istana. Maafkan aku jika aku sudah menyinggungmu. Kelihatannya suasana hatimu sedang tidak bagus, Yang Mulia. Tidak masalah. Aku akan menghiburmu. Aku sedang tidak ingin minum. Aku boleh tahu apa yang membawamu kemari? Hidup Yang Mulia. Hidupku? Iya. Aku ingin mencuri beberapa momen berharga dari hidupmu, Yang Mulia. Aku datang ke sini dengan niat mencuri hati Yang Mulia. Tapi aku telah mendengar bahwa Yang Mulia tidak memiliki sebuah hati. Sebuah hati sangatlah berharga. Aku telah memberikanmu sesuatu yang lebih berharga. Aku setuju dengan Yang Mulia. Meskipun aku seorang hamba, Yang Mulia telah memberikanku banyak rasa hormat. Apalagi yang bisa ku minta? Jika ada cara di mana aku bisa membalas budi Yang Mulia, aku akan lebih dari senang untuk melakukan itu. Maaf, aku sedang sibuk sekarang. Aku ingin sendirian. Aku pasti akan segera memanggilmu jika aku membutuhkan bantuanmu. Baiklah. Seperti Yang Mulia perintahkan. Selamat tinggal. Tujuanku bukan untuk berhubungan lebih dengan Benazir.
Aku hanya ingin membuat Ratu Joda cemburu. Ratu Joda, untuk siapa kau membuat obat ini? Ini untuk kesayangannya yang mulia. Siapa lagi kalau bukan Benazir? Kenapa? Karena ini perintah yang mulia. Dia ingin aku mempersiapkan obat baginya. Aku sudah mengirim beberapa obat, tapi aku masih saja tidak mempercayainya. Mungkin saja yang mulia akan menyuruhku tengah malam untuk mempersiapkan lebih banyak obat. Aku tidak mengerti. Makanya aku siapkan obat tambahan. Salam yang mulia Raja. Ratu Joda meminta bertemu dengan Raja. Permintaan diberikan. Ratu Joda, aku sedang menunggumu. Aku tahu kau membawakan obat untukku setelah mengetahui kakiku terluka. Kau boleh melakukannya. Kau punya banyak hamba kesayangan yang siap melayanimu kan yang mulia? Kenapa tidak kau minta mereka saja? Kalian boleh pergi. Oh ya, ada sesuatu yang ingin ku beritahu. Benazir ingin mengucapkan terima kasih padamu. Dia sangat menyukai hadiah itu. Hadiah itu dikirimkan oleh ayahku dan dimaksudkan untukmu. Aku tidak akan pernah memberikannya. Jika aku tahu bahwa kau akan memberikannya kepada orang lain begitu saja. Kalau begitu, maafkan aku, Joda. Aku tidak mungkin meminta Benazir untuk mengembalikan hadiah itu padaku. Apa kata orang? Seorang raja melakukan hal itu. Katakan kepada Ratu Hamidabano, hidup Ratu Hamidabano. Salam, Ibu. Salam, Ibu. Kau tidak usah bangun, Jalal. Ibu datang karena mengetahui kau terluka. Mana yang terluka? Lukaku tidak terlalu parah. Ini luka yang biasa. Aku mendapat cedera saat berlatih dengan pedang. Ibu jangan khawatir, karena Ratu Joda memberikan pengobatan luar biasa. Dan dia bersikeras bahwa dia ingin mengoleskan salep itu sendiri di atas lukaku. Aku mengatakan bahwa itu pekerjaan seorang hamba. Dia tidak harus mengoleskannya. Tidak sesuai untuk seorang ratu melakukan pekerjaan seorang hamba. Sekarang kau tidak akan mengerti alasan di balik itu. Karena seorang istri selalu ingin mengurus suaminya. Tidak ada yang salah dengan itu. Joda, kau bisa oleskan salep itu. Tapi ibu, dia seorang ratu kerajaan. Sudah, Jalal, biar dia lakukan yang dia inginkan. Joda, oleskanlah pada lukanya. Baik, Ibu. Kau harus melakukan apapun yang ingin kulakukan. Aku bisa membuatmu melakukan apapun yang kuinginkan. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan caramu sendiri jika Ibu tidak di sini. Aku akan selalu punya cara. Dan aku sangat senang bisa membuatmu selalu bermasalah. Ibu harus pergi, Jalal. Ratu Joda akan mengurusmu dengan baik. Menurutmu apa yang kau lakukan? Kau pikir aku akan membiarkanmu melakukan caramu padaku saat ibumu di sini? Jalal. Ibu tidak dengar. Tadi dia baru saja memarahiku. Aku harus melakukannya, Bu. Karena dalam keadaan terluka, dia ingin pergi keluar berjalan-jalan. Bukankah dia sangat keras kepala, Bu? Aku tidak bisa membiarkannya begitu. Perkataan Joda itu benar, Jalal. Kau harus istirahat. Oh ya, Ibu lupa menyampaikan pesan yang penting. Ada pesan dari Kabul bahwa Mirza Hakim telah pergi ke Agra. Aku sudah mendengar berita itu. Jadi dia akan segera mencapai Agra dalam 2 hari ini. Kenapa kau bangun, Jalal? Aku harus memenuhi kewajibanku. Luka ini tidak akan menghentikanku. Masih banyak pekerjaan yang harus kulakukan. Bagaimana kau akan pergi sampai ke sana? Ibu tidak usah khawatir. Ratu Joda pasti akan menolongku. Aku akan berjalan dengan bantuannya. Ayo, Ratu Joda. Kau sangat
keras kepala. Ibu memintamu untuk tidak berjalan-jalan. Seharusnya kau diam di situ. Seharusnya kau jadi aktor, bukan jadi seorang raja. Melihat kesukaanmu berakting seperti ini, kau menggunakan ibu untuk membuatku mengoleskan salep pada kakimu. Karena kau tahu bahwa aku tidak bisa menentangmu di hadapan ibumu kalau ibumu ada di sini. Ibu sudah tidak ada. Lalu kenapa kau membantuku? Karena kau terluka. Sudah jadi tugasku untuk membantumu. Makanya aku bantu. Kau jangan khawatir, Joda. Aku tahu siapa yang bisa membantuku. Salam Yang Mulia. Aku mendengar bahwa Yang Mulia terluka. Iya. Tapi jangan khawatir, karena sudah diobati. Dan lukanya akan segera sembuh, Benazir. Aku rasa kau tidak memerlukanku lagi, Yang Mulia. Benazir, kemarilah. Tolong berikan tangan. Benazir, kupikir kau boleh pergi sekarang. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku tahu maksud Yang Mulia menggunakanku untuk membuat Ratu Joda iri. Tujuanku untuk mendekatimu. Aku harus menemukan cara untuk menarik perhatianmu. Lihat saja, aku pasti akan merebut perhatianmu, Yang Mulia. Ratu Joda, untuk siapa kau membuat obat ini? Ini untuk kesayangannya Yang Mulia. Siapa lagi kalau bukan Benazir? Kenapa? Karena ini perintah Yang Mulia. Dia ingin aku mempersiapkan obat baginya. Aku sudah mengirim beberapa obat, tapi aku masih saja tidak mempercayainya. Mungkin saja Yang Mulia akan menyuruhku tengah malam untuk mempersiapkan lebih banyak obat. Aku tidak mengerti. Makanya aku siapkan obat tambahan. Apa? Apakah Mirza Hakim datang ke Agra? Kau tahu Mirza Hakim itu lebih muda daripada aku. Dulu Yang Mulia dan aku bermain bersamanya selama masih kecil kami. Kami menghabiskan banyak waktu bahagia bersama. Semua orang gembira dengan kedatangan Hakim Mirza. Siapakah dia, Ibu? Dia itu adik Yang Mulia Raja. Berarti dia itu pamanmu. Apa dia akan segera datang? Iya. Jadi aku harus hadir untuk menyambut adik iparku ya? Anak bungsumu akan datang kemari. Aku harap kau ada di sini. Kau pasti akan sangat senang melihatnya. Baru-baru ini aku menyebutkan Mirza dan juga nama ibunya di Humayunama. Dan Allah mengirimnya ke sini sehingga kita tidak merindukannya. Hakim adalah anak yang menggemaskan. Tunggu. Kau harus pergi. Dia akan tetap bersamaku. Kau sudah menghinanya. Jika kau berani melakukannya lagi, aku pasti akan mengadukan ini pada Yang Mulia Raja. Aku ingin bicara denganmu. Bahwa kau ingin mengirim pesan ke ibumu di Kabul, iya kan? Iya, kenapa? Katakan sesuatu padaku. Bahasa apa yang kau gunakan di rumahmu? Jika kau seorang muslim, bahasa Urdu seharusnya menjadi bahasa ibumu. Jika kau berasal dari Kabul, bahasa Pashto seharusnya bahasa ibumu. Aku tidak mengerti maksudmu. Sekarang ikut bersamaku. Dalam surat Anda, kata pertama dari bahasa pertama, ibu tersayangku adalah aku. T dari tugas berada jauh darimu adalah tugas yang paling sulit. Tanyakan kepada dirimu sendiri, kau tidak merasakan hal yang sama? Belum dan bukankah itu tidak adil? Selesai dan mengucapkan kekacauan mengisi hati. Dengan begitu, pesan tersebut adalah, tugasku belum selesai. Tugas mana? Tugas mana yang kau bicarakan? Apa tujuanmu? Apa kau berpikir tidak ada orang yang bisa memahami apa yang tertulis di dalamnya? Aku bisa menulis surat untuk ibuku dalam bahasa apapun yang aku inginkan. Kenapa jadi masalah buatku? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tugas mana yang kau bicarakan? Ibumu menyukai kiasan dalam suratnya. Kau mau menceritakan lebih banyak tentang dirinya? Katakan padaku yang sebenarnya. Dan juga, apapun yang kau tulis akan kuperlihatkan kepada raja. Dan asal kau tahu, dan kau akan dihukum sebagai pengkhianat. Apa kau pikir Yang Mulia Raja akan percaya denganmu?
aku adalah hamba kesukaannya. Jadi Yang Mulia tidak akan percaya. Aku bukan prajurit biasa. Aku berada di sebuah jabatan penting dalam kerajaan ini. Aku seorang hamba belaka. Aku hanya seorang pelayan. Jadi kenapa kau meragukanku? Aku tidak menulis sebuah pesan rahasia. Baiklah, kita buat kesepakatan. Apa yang akan kudapat jika aku tidak memberitahu raja tentang surat ini? Dan aku punya ide. Aku ingin kau habiskan satu malam denganku. Jika kau menghabiskan sebuah malam bersamaku, aku tidak akan memberitahu raja. Aku akan menutup rahasia ini. Aku akan menunggumu malam ini di penjara rahasia. Datanglah ke sana. Raja tidak akan tahu jika kau datang untuk bertemu denganku. Kalau tidak, aku akan memastikan bahwa surat ini mencapai raja. Kau adalah kesayangan raja, maka aku tidak bisa memaksamu. Kuharap kau bijaksana untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Pikirkan dan putuskan. Kau boleh pergi sekarang. Surat ini akan memenuhi hasratku dengan Benazir. Ratu Jodah, apa kau tahu di mana Rahim? Dia benar-benar menyulitkanku sepanjang hari. Aku tidak tahu kemana harus mencarinya. Rahim jadi sangat nakal. Tolong duduk dan tenanglah. Aku akan mengirim seseorang untuk mencari Rahim dimanapun dia. Sumitra, tolong pergi, cari, dan temukanlah dimanapun Rahim berada ya. Ratu Jodah, harus kukatakan padamu, kau adalah manusia yang luar biasa. Kemarin kau memberikan hadiah yang paling berharga untuk Yang Mulia Raja. Tapi sayangnya dia tidak berpikir seperti itu. Sebaiknya dia lebih menyukai lukisan dirinya. Karena itulah dia menyatakan Benazir sebagai pemenang dalam bazar. Padahal tempat tidur bayi itu adalah simbol dari harapanku yang baik untuk dirinya. Tapi dia mengutamakan egonya daripada harapan baikku. Jangan membiarkan kejadian ini mempengaruhimu. Karena kau telah berdoa untuk pewaris kerajaan ini, Ratu Jodah. Aku yakin doa-doamu akan terjawab semuanya. Dan Allah akan menerima semua permintaanmu. Aku juga berdoa untukmu, Ratu Jodah. Kurasa kau tidak mengamati hal ini, Ratu Salimah. Aku dan Yang Mulia tidak punya hubungan pernikahan seperti pada umumnya. Kau benar, Ratu Jodah. Pertama-tama yang terpenting adalah kalian menerima satu sama lain. Tapi itu adalah tugas seorang istri untuk memastikan bahwa ia akan terima. Tapi itu semua tergantung pada istri bagaimana dia mengadaptasikan dirinya sesuai dengan sifat suaminya. Itu adalah tugas seorang istri. Karena kau seorang pengamat yang baik, Ratu Jodah, harus mudah untukmu memainkan peranmu sebagai istri. Aku yakin kau bisa memainkan peran itu. Selalu menyenangkan berbicara denganmu, Ratu Salimah. Selalu ada begitu banyak hal yang bisa kupelajari darimu. Bisa aku memberitahu satu hal? Semua tidak ada yang abadi. Bahkan kemarahan Yang Mulia Raja tidak akan berlangsung lama. Semua permasalahan kalian pasti akan selesai. Aku akan berdoa untuk kalian berdua. Baiklah, aku mohon pamit, Ratu Jodah. Karena aku harus cepat pergi untuk mencari Rahim. Aku permisi. Silakan, Ratu Salimah. Permisi Raja Jalaluddin. Zakira hamba Benazir ingin bertemu dengan Anda sekarang. Baiklah, suruh dia masuk. Salam Yang Mulia Raja. Aku ingin berbicara denganmu tentang Benazir. Ya Allah, apakah maksudkan sudah memberitahu Raja tentang isi surat itu? Iya, Yang Mulia Raja. Kenapa Yang Mulia memanggilku? Sekarang kau ceritakan, kenapa kau harus takut? Aku takut berdiri di hadapan Anda. Jadi apakah aku melakukan kesalahan, Yang Mulia? Tidak. Adikku Mirza Hakim akan segera tiba di Agra dalam 2 hari ini. Jadi aku ingin Benazir
menghadirkan penampilan gemilang dalam perayaan untuk menyambut kedatangannya. Oh, terima kasih. Dia tidak datang hari ini. Dia baik-baik saja dalam 2 hari ini. Apa maksudmu? Dia baik-baik saja pagi ini saat aku bertemu. Dia datang untuk bertemu dengan Yang Mulia karena dia menemukan kalau Yang Mulia terluka, tapi dia tidak terlihat sehat. Sejak semalam dia sedang demam dan aku sudah memberinya obat, tapi belum sembuh juga. Sampaikan pesanku padanya agar dia selalu menjaga kesehatannya. Seperti yang Anda katakan, Yang Mulia. Benazir sedang tidak sehat. Aku harus gunakan kesempatan ini. Joda bisa mempersiapkan ramuan untuk digunakan pada Benazir. Ratu Joda, untuk siapa kau membuat obat ini? Ini untuk kesayangannya Yang Mulia. Siapa lagi kalau bukan Benazir? Kenapa? Karena ini perintah Yang Mulia. Dia ingin aku mempersiapkan obat baginya. Aku sudah mengirim beberapa obat, tapi aku masih saja tidak mempercayainya. Mungkin saja Yang Mulia akan menyuruhku tengah malam untuk mempersiapkan lebih banyak obat. Aku tidak mengerti. Makanya aku siapkan obat tambahan. Javeda, apa yang kau lakukan? Mengapa kau tidak datang menemuiku di ruanganku? Meskipun aku sudah memanggilmu, apa kau tidak memiliki sopan santun? Apa kau pikir aku yang seharusnya datang ke sini untuk bertemu denganmu? Memangnya siapa kau? Ibu jangan salah paham. Sebenarnya aku tidak mau bertemu dengan ibu karena aku tidak bisa keluar. Mengapa bisa demikian? Apa yang sudah kau lakukan sepanjang hari ini selain bermalasan di sekitar istana? Apa kau terlalu sibuk untuk datang menemuiku? Mengapa kau harus menutupi wajahmu itu? Sekarang lepaskan cadarmu, Javeda. Lepaskan. Tidak, Ibu. Javeda, lepaskan cadarmu. Lepaskan sekarang juga cadarmu itu. Javeda, aku bilang lepaskan cadarmu. Ya Allah. Astaga. Apa yang terjadi dengan wajahku, Ibu? Wajahku jadi begini. Benarkah? Aku sebenarnya ingin menjadi secantik Benazir. Jadi aku mengoleskan lotion di wajahku. Tapi inilah hasilnya. Lihatlah wajahku. Kalau aku melangkah keluar dengan wajah ini, semua orang pasti akan menudingmu, Ibu. Dan bilang kalau menantumu jelek. Javeda, memang kau bodoh. Kenapa kau tidak pergi untuk menemui dokter? Ibu, untuk itu saja aku tidak bisa keluar. Itu benar. Aku senang kau tidak keluar. Seharusnya kau tidak perlu bertemu dokter, karena setelah melihatmu, dokter akan pingsan nanti. Astaga, siapa dia dan apa yang dia lakukan di ruangan Javeda? Resam, ini aku. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Resam, dia Javeda. Astaga, apa yang terjadi padamu? Aku ingin tampil cantik dan lihatlah apa yang terjadi. Ibu, apa yang harus kulakukan? Sudah tenang ya, Javeda. Aku akan memikirkannya. Oh ya, Resam. Pergilah panggil dokter kemari. Kau dengar, Resam? Lakukan apa yang aku katakan. Baiklah. Dasar bodoh. Bukan kau, aku menyebut Resam bodoh. Hah, semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku tidak tahu berapa banyak waktu yang diperlukan. Aku tidak peduli dengan diriku sendiri, Ibu. Tapi bagaimana dengan wajah semua wanita yang membeli lotion padaku di Mena Bazar kemarin? Apa yang terjadi pada mereka? Resam! Jika kau ingin salep itu, seharusnya kau kirim hambamu. Pasti aku berikan. Seharusnya kau istirahat setelah mengoleskan salep ini. Bagaimana lukamu bisa sembuh kalau kau jalan-jalan terus? Aku ingin obat untuk Benazir. Saat ini dia sedang tidak sehat. Jika dia memang tidak sehat, kenapa berkeliaran di istana? Kalau sakit ya istirahat di kamarnya. Seseorang berkeliaran di istana tidak berarti dia sehat. Aku mempunyai luka di kakiku, tapi aku tetap berkeliaran. Bagaimanapun, Benazir sedang demam. Buatkan obat untuknya. Kenapa? Ada banyak dokter di istana ini yang bisa melakukan hal itu. Mereka tidak sebaik dirimu. Aku memintamu untuk mempersiapkannya.
Buatkan. Baiklah, tapi setelah ini kau harus diam dan beristirahat di kamar. Aku tetap di sini. Aku tidak percaya padamu. Rewa, ambilkan kemangi, indika, kunyit, dan cengkeh. Campur dan gilinglah bersama-sama. Tolong lakukan sekarang. Yang mulia, kau menikmati aku memberikan hal-hal yang kumiliki pada Benazir, kan? Tapi ingatlah satu hal, jangan menyentuh patung Dewa Krishna. Aku tidak pernah memberikan patung Dewa Krishna padanya. Oh ya, apa yang akan dia lakukan dengan seruling dan juga bulu merah? Rewa, cepat bawa ramuan itu ke sini. Buatlah ramuan yang istimewa. Jangan buat kesalahan. Sepertinya kau terlalu khawatir pada Benazir. Tentu saja. Dia adalah kesayanganku. Jadi aku ingin dia selalu dalam keadaan yang sehat. Sebaiknya kau bersabar, karena butuh waktu untuk menyiapkan obat. Itu tidak masalah. Aku bisa menunggu. Aku mempunyai banyak waktu. Aku akan pergi tidur setelah aku memberikan obat itu pada Benazir. Oh ya, aku lupa memberitahumu. Saudara tiriku akan datang dari Kabul. Jadi hubunganmu dengannya adalah sebagai adik ipar. Aku ingin kau hadir untuk bisa menyambutnya. Sambutan yang hangat. Ayo cepatlah. Benazir pasti sedang menungguku. Jangan banyak melamun, lakukan dengan cepat. Tidak akan melepaskanmu dengan mudah setelah kau mempermalukanku di depan semua orang. Ayo cepat sedikit. Ambillah. Terima kasih. Ratu Joda, untuk siapa kau membuat obat ini? Ini untuk kesayangannya yang mulia. Siapa lagi kalau bukan Benazir? Kenapa? Karena ini perintah yang mulia. Dia ingin aku mempersiapkan obat baginya. Aku sudah mengirim beberapa obat, tapi aku masih saja tidak mempercayainya. Mungkin saja yang mulia akan menyuruhku tengah malam untuk mempersiapkan lebih banyak obat. Aku tidak mengerti. Makanya aku siapkan obat tambahan. Salam. Kami menyambut Anda di Agra. Silakan masuk. Baik. Salam, Ratu Hamidah. Aku sangat senang melihatmu, Hakim. Tuhan memberkatimu. Aku senang bertemu denganmu. Aku juga merasa senang bertemu denganmu, Ibu. Selamat datang di Agra, Mirza Hakim. Salam, Maham Angga. Ibuku mengirimkan salam untukmu.
Jangan lupa sampaikan juga salamku untuknya ya. Terimalah salamku, Yang Mulia. Tentunya dengan seiring salammu, berikan aku pelukan. Dulu kita menerbangkan layang-layang bersama. Kita akan menghidupkan kembali hari-hari itu. Tentu saja. Dan kita akan pergi berburu juga. Tentu saja, Yang Mulia. Salam. Salam. Astaga, kenapa kau melakukan ini? Orang Rajput menyapa orang yang lebih tua dengan menyentuh kaki mereka. Dan aku tahu betul tentang tradisi mereka. Banyak sekali perbedaan di antara dua bersaudara. Apa yang berbeda? Kau tidak akan mengerti hal itu. Salam Ratu Joda. Salam Ratu Salimah. Silakan. Moti, kenapa tidak kau hancurkan dengan baik? Sini, berikan padaku, biar aku lakukan sendiri. Ratu Joda, untuk siapa kau membuat obat ini? Ini untuk kesayangannya Yang Mulia. Siapa lagi kalau bukan Benazir? Kenapa? Karena ini perintah Yang Mulia. Dia ingin aku mempersiapkan obat baginya. Aku sudah mengirim beberapa obat, tapi aku masih saja tidak mempercayainya. Mungkin saja Yang Mulia akan menyuruhku tengah malam untuk mempersiapkan lebih banyak obat. Aku tidak mengerti. Makanya aku siapkan obat tambahan. Maafkan aku, Ratu Salimah. Aku tidak bisa menyambutmu dengan baik karena harus membuat obat ini. Maaf karena aku sudah membahasnya. Tidak ada yang salah dalam hal itu. Kau menganggapku kakak tertuamu. Kau bisa berbagi apapun yang kau inginkan. Bisakah aku berbagi sesuatu denganmu, Ratu Joda? Kau tidak perlu bertanya padaku. Silakan katakan saja. Ratu Joda, aku benar-benar sangat iri pada ibunya Rahim waktu itu, Ratu Joda. Ketika dia diranjang kematiannya, dia memberiku tanggung jawab untuk mengurus Rahim. Aku bertanya kenapa dia menyerahkan tanggung jawab Rahim kepadaku. Meskipun pada waktu itu, dia mengetahui bahwa aku sangat iri kepadanya. Pada waktu itu, dia hanya tersenyum dan menjawab bahwa apa yang kuanggap iri adalah kenyataan. Cintaku untuk Bayramkan sangatlah besar. Aku sangat mencintainya sebanyak dia mencintai diriku. Aku menyadari sekali, Ratu Joda, cemburu adalah karena cinta. Di mana ada cinta, ada kecemburuan. Kau bisa marah dengan orang yang kau cintai. Makanya kau cemburu, kan? Apa yang kau tertawakan? Kau pikir aku cemburu? Untuk apa aku cemburu? Aku tidak berpikir begitu. Kecemburuan bisa terjadi di mana ada cinta. Dan kau bukankah tidak mencintai Yang Mulia Raja? Tapi campuran dan alat penumbuk harus menanggung lubang kemarahannya. Sini, biar aku yang mengerjakannya.